11. Sudah cukupkan pertempuran ini. Juan Bahar muncul, mendorong Ben agar tidak berusaha menyerang Lukas lagi. Juan Bahar memerintahkan orang-orangnya untuk meringkus Ben dan Bang Oda, membuang mereka keluar diskotik. Hei, hati-hati dengan orang itu. Sepertinya kepalanya gegar, kata Lukas, menunjuk Bang Oda. Mohon maaf atas kelakuan mereka, Bang, kata Juan Bahar. Lukas mengernyit, kenapa orang itu memanggilnya Bang? Lukas pura-pura mau menghantam muka Juan Bahar. Orang itu langsung berlutut minta ampun. Tolong jangan bikin keributan lagi di sini, Bang. Permata dan Melanie mendekat. Yang bikin keributan tuh mereka duluan, kata Permata, tidak terima. Benar-benar, mereka yang memancing keributan. Karena itu saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya Juan Bahar, pemilik Nirwana Club. Ada ganti ruginya gak? Tuntut Melanie. Tentu-tentu. Juan Bahar mengeluarkan kartu namanya dan menorehkan tanda tangan. Kalian boleh datang kemari kapan saja dan apapun yang kalian pesan, gratis. Nah gitu, termasuk malam ini ya, desak Permata. Tentu-tentu, termasuk malam ini. Lukas heran kenapa orang tadi memanggilnya Bang dan begitu takutnya sehingga minta maaf berkali-kali. Biasanya yang dilempar keluar adalah orang luar, bukan anak buah. Baik kalau begitu terima kasih. Rasanya cukup untuk malam ini. Mari kita pulang, ajak Lukas. Dia menggait tangan Melanie. Lukas merasakan adanya pemberontakan. Sampai pintu Melanie menarik tangannya dan mengacungkan jari peringatan, jangan sentuh aku. Jangan pikir kejadian tadi membuat kamu leluasa dekat denganku ya. Lukas angkat tangan. Oke. Jaga jarak. Di perjalanan pulang, dari mana kamu belajar bertarung seperti tadi? Tanya Permata di dalam mobil. Oh, dulu ikut bela diri saja. Tapi bisa sekeren tadi. Kamu gak luka sama sekali. Lukas, kamu siapa sih sebenarnya? Melanie pun penasaran, tapi dia menunggu jawaban saja. Saya Lukas Brata, pengawal dan tunangannya Melanie Sukma CEO Sukma Group, jawab Lukas bercanda. Melanie melempar bantal kecil ke Lukas Brata. Gak usah mimpi kamu. Permata tertawa. Melanie mencoba mengaitkan benang merah. Dia penasaran dengan jati diri Lukas Brata yang sebenarnya. Dia pernah menanyakan ini kepada Pak Haryanto tapi jawabannya tidak memuaskan. Sepertinya dia harus cari tahu sendiri. Rasa penasarannya ini membuatnya lebih berhati-hati dekat dengan Lukas. Kalau begitu, anjing penjaga. Canda Lukas lagi. Melanie kesal. Dia siram Lukas pakai air mineral. Lukas kaget sehingga kemudinya agak membelok tadi. Kalian lucu. Komentar Permata. Biasanya yang awalnya sungut-sungutan begini, kalau jadian, bisa langgeng. Tak sudi. Seru Melanie. Lukas sibuk mengelap wajahnya yang basah dan memeras bajunya. Permata tertawa, menggelitik Melanie, lalu memeluknya. Aku senang kita bisa bareng-bareng lagi. Nanti kita curhat-curhatan lagi ya Mel. Iya. Di tengah jalan menuju villa mereka tiba-tiba dicegat sebuah mobil jeep. 4 orang keluar dari situ memakai topeng. Mereka membawa kapak. Permata dan Melanie memekik ketakutan. Lukas keluar dari mobil dengan tenang. Tangannya diangkat ke atas. Kalian jangan bergerak, pesan Lukas kepada mereka berdua. Permata diam-diam mengirim SMS. Dia juga memfoto 4 berandalan dan mobil jeep. Lukas menjaga jarak sekian langkah dari 4 orang itu. Siapa kalian? Tanya Lukas, mengamati sekitar juga. Algojo kematian, kata satu orang. Kau harus mati malam ini. Tunggu dulu. Sebelum aku mati di tangan kalian. Setidaknya beritahu dululah. Siapa yang mengirim kalian? Ya biar kalau aku mati, arwahku tidak penasaran dan malah mengganggu kalian. Gimana? Di pikiran Lukas dia sudah ada daftar pelaku. Dia hitung orang-orang yang telah dihajarnya, termasuk tadi di diskotik. Banyak bacot. Mereka menyerang langsung. Lukas kelihatan hati-hati dalam menangani 4 berandalan berkapak itu. Keempatnya mengayunkan kapak bersamaan. Lukas lompat ke belakang lalu berguling ke titik aman untuk menyerang. Dia ambil batu di pinggir jalan dan melempar kena muka satu orang. Dia rebut kapak itu dan mengayunkannya kena tengkuk satu orang yang lain sampai sempoyongan. Lukas maju, menyerang secara dekat kedua orang berikutnya. Tangannya menyerang jakun 2 orang itu. Keduanya terbatuk-batuk kesusahan napas.
Lukas memastikan dia sudah melumpuhkan 4 orang itu. Lalu menggeser jeepnya supaya tidak menghalangi jalan. Kuncinya dia buang jauh. Lukas merogoh kantong salah satu pemuda, mencari ponsel, tapi tidak dia temukan. Yang lainnya juga tidak punya. Lukas kembali ke mobil. Sudah kuatasi. Kalian tidak kenapa-kenapakan. Takutnya ada orang kelima yang gak kelihatan. Lukas mengecek. Aman. Ayo pulang, jawab Melanie. Terdengar terguncang. Setelah ditinggalkan oleh sasaran, 4 orang yang menyerang mereka masih kebingungan mencari kunci jeep. Mereka terlatih dan merintih mencari kemana-mana. Sebuah sedan berhenti. Pria berkacamata hitam turun. Hei, kalian mencari apa? 4 berandalan itu cukup kaget dengan kemunculan seorang pria. Mereka memegang erat kapak. Laki-laki itu bisa melihat mereka bersiap menyerang pakai kapak. Dia tebak, mereka sedang mencari kunci jeep. Melihat dia datang, mereka mendapat kesempatan untuk merampok mobilnya. Kami mencari kunci mobil kami. Anda punya senter di mobil. Pertanyaan akal bulus. Si pria tahu itu hanya pertanyaan jebakan. Tangan si pria merogoh ke belakang. Dengan cepat dia menembak mati keempat pemuda itu tepat di kepala. Pria itu masuk ke mobil dan mengeluarkan ponselnya. Dia menelepon 2 orang malam itu. Sementara di kamar Lukas, di villa. Halo, Lukas mendapat telepon dari nomor tak dikenal lagi. Halo, Bang. Lukas mendesah. Dia tahu siapa ini. Kau lagi Anton. Rupanya tak kapok. Sudah ku bilang jangan ganggu aku lagi. Kau lagi di Bandung, Bang. Lukas mengingat, orang yang suka memanggilnya, Kak Komandan, dan Bang, hanya Anton. Bukan urusanmu. Urusanku, Bang. Kan sudah ku bilang, aku akan ikut menjaga tunanganmu. Tadi abang habis dari tempatku. Maaf bang, gak bisa turun buat menyapa. Lukas sudah menduga. Juan Bahar pemilik diskotik itu takut kepadanya karena Anton. Anton pasti telah menaklukkan Juan Bahar dan anak buahnya. Sehingga klub itu menjadi miliknya. Apa yang kau katakan kepada Juan Bahar? Secukupnya saja. Supaya dia tidak macam-macam dengan abang. Anton, aku tidak butuh bantuanmu. Kau pergilah. Katanya kau mau menetap di Jakarta. Ya di sanalah. Ngapain kau sampai ke Bandung? Kau menguntitku ya, Bang? Aku kan di Bandung dulu. Bikin usaha. Sama seperti abang, memulai hidup baru. Caramu salah, Ton. Lukas mendesah kecewa. Makanya, Bang, ajari aku cara yang benar. Izinkan aku ikut denganmu. Tidak, Ton. Jalan kita tidak sama. Sudah, aku mau istirahat. Jangan hubungi aku lagi. Kalau tidak bagaimana, Bang? Anton seperti sudah tahu apa kalimat berikutnya dari Lukas. Aku akan menghabisimu. Di waktu yang lain. Ya, bagaimana? Sudah beres semua? Tanya si penelepon, suaranya agak samar seperti pakai filter. Sesuai permintaanmu. Mereka sudah kuringkus. Sudah kukirim ke neraka semua, jawab Anton. Bagus. Akan segera kukirim orang untuk mengantar upahmu. Jadi kau masih belum mau mengungkap dirimu ya? Sebaiknya kau segera jujur. Kalau tidak, orang yang akan masuk ke neraka selanjutnya adalah kau. Masih ada tugas lagi untukmu. Bersambung. 12. Beberapa hari setelah acara di Villa Bandung itu, Lukas masuk kantor seperti biasanya. Mario si ketua lantai 18, mulai penasaran dengan Lukas. Terutama setelah menonton lengkap rekaman aksi heroik Lukas meringkus perampok bank. Siapa kau sebenarnya, Lukas? Mario dari lantai 18 menyelidiki masa lalu Lukas. Dia tadi habis dari lantai 16, melihat Lukas bersama Pak Lee sedang bicara dengan Direktur Grace. Apa hubunganmu dengan Bu Grace dan Pak Haryanto? Mario masih tidak percaya kalau Lukas adalah tunangannya Melanie. Di komputernya hasil pencarian terhadap Lukas berata nihil. Tidak ada yang berarti. Semakin mencurigakan. Orang dengan kemampuan sepertinya, tidak mungkin dari kalangan orang biasa, kata Mario. Aku akan kuak jati dirimu, Lukas. Pagi sebelum berangkat ke kantor, Lukas diberitahu Melanie nanti Permata akan datang. Dia mesti menjemputnya di lobi. Hai Lukas ganteng. Ketemu lagi kita, sapa Permata. Lukas menjemput Permata hari dari lobi. Lalu mengantarnya ke lantai 30, kantornya Melanie. Hai juga Permata manis. Melanie sudah menunggumu di atas. Au,
Jangan sampai Melanie tahu kamu memanggilku begitu. Lukas pura-pura mengunci mulutnya. Ngomong-ngomong, kalian sudah mulai dekat? Tanya Permata setelah beberapa lantai dilewati. Belum. Masih seperti biasanya. Berjarak antara supir dan majikan. Lukas kedengaran bijak. Kamu pasti bisa menaklukkannya, Lukas. Cepat atau lambat. Permata menyentuh pundak Lukas. Lukas tersenyum. Sesampainya di kantor Melanie, Permata langsung buka obrolan. Permata membahas lagi tentang Lukas kepada Melanie. Aku masih bertahan dengan kesan pertamaku. Aku tidak percaya dengan Lukas. Dia mata keranjang. Bukan laki-laki baik, kata Melanie, keras kepala. Kamu sudah beri kesempatan belum? Desak Permata. Buktinya sudah cukup, Permata. Kalian kelihatan mesra lo kemarin waktu di lantai dansa. Sempat sesaat aku percaya kalian sudah baikan dan betulan tunangan. Kamu tahu apa yang dibisikinya waktu dansa? Apa? Kamu harum. Permata mengernyit. Itu pujian, Mel. Kamu pikir apa memang? Itu perkataan orang yang mau meniduri cewek. Aduh, teori dari mana itu? Gini deh, gak terbuktikan dia naruh obat tidur di minuman kita. Terus selama di villa, dia gak macem-macem kan? Aku percaya dan bisa lihat sendiri, Lukas Brata itu laki-laki yang baik. 180 derajat dari Gary Tama. Aku yakin dia cuma pura-pura baik. Aslinya dia itu berandalan. Melanie menyilangkan tangan di dada, jarinya mengetuk-ngetuk. Tanda bahwa dia tidak ingin didebat. Berandalan. Permata heran dengan penilaian Melanie. Iya, lihat sendiri kan gimana cara dia berantem. Berandalan banget. Permata geleng-geleng. Dia sampai memegang kening Melanie. Kamu kebentur apa gitu gak? Masalahnya logika dan hatimu gak sinkron. Sudah ah. Kok bahas aku terus? Katanya kamu mau ngobrol. Melanie ganti topik. Permata mendesah panjang. Orang tuaku masih bersikukuh meneruskan pertunanganku dengan Gary Tama. Aku bisa mengerti kenapa kamu benci sekali Gary Tama. Kelakuannya buruk. Melanie akui dia tidak bisa membandingkan Gary Tama dengan Lukas. Aku ini tumbal bisnis, Mel. Papa egois banget. Iya, gak heran. Keluarga Tama memang konglomerat kelas tinggi. Punya aset banyak di luar negeri. Bisnisnya banyak juga di luar negeri. Aku sih yakin cewek-cewek banyak yang ngemis pengen dikawinin Gary. Ganteng juga sih menurutku. Iya, memang ganteng. Lebih ganteng dari Lukas bahkan. Dikawinin sih udah banyak Mel. Dia itu penjahat kelamin sebenarnya. Tapi tetap saja, cinta tidak bisa dipaksakan. Oh, Melanie jadi bertanya-tanya, sudah berapa cewek yang dikawini atau ditiduri Lukas? Aku pernah mergokin dia lagi di hotel sama cewek lain. Langsung 2. Cewek-cewek cuma jadi mainan buatnya. Kurang ajar banget. Melanie terkejut. Makanya kenapa aku bisa bilang Lukas itu cowok baik-baik. Karena aku ada pembandingnya yang jelas. Percaya deh, Mel. Kamu gak salah dijodohin sama Lukas. Ya meski dia bukan siapa-siapa. Bukan dari konglomerat. Aku belum mau menikah, Permata. Melanie mendesah. Belum siap. Urusan menikah bisa nanti-nanti. Kalau tunangan kan hanya sekadar penguat janji. Setidaknya kalian sudah terikat. Aku yakin, keselamatan dan kesejahteraan kamu terjamin sama Lukas. Pasti ada jalan keluar. Kasih saja dia kesempatan, Mel. Dia kelihatan suka kok sama kamu. Pipi Melanie memerah. Dia masih bimbang. Antara percaya Lukas betulan suka dengannya atau hanya sebagai objek fantasinya saja. Dia selalu teringat ekspresi bergairah Lukas ketika mengintip roknya. Muka itu selalu terbayang. Itu membuatnya tidak nyaman. Balik lagi ke kamu, gimana supaya pertunanganmu batal? Melanie mengembalikan topik. Satu-satunya cara ya semoga Gary Tama cepat meninggal. Atau kalau gak, dia dibunuh siapa gitu. Dia kan suka bikin kesal orang-orang. Astaga, Permata. Jahat banget doanya. Seumur-umur, Melanie baru dengar Permata berucap jahat seperti itu. Ya gimana? Cuma itu caranya. Sumpah, aku ogah menikah sama dia. Ya semoga bakal ada solusinya. Aku doain, semoga kamu, kita berdua, bisa bahagia dengan apa yang kita pilih. Iya Mel. Amin. Mereka berpelukan. Permata melihat Lukas siap siaga menjaga di luar ruangan. Dia jadi penasaran. Mel,
Kamu gak penasaran masa lalunya Lukas? Ya biar kamu yakin gitu. Penasaran sih iya. Tapi ya udahlah. Gak penting juga. Lo gak penting. Kan dia bakal suamimu, Mel. Gimana kalau aku cari orang buat nyelidikin masa lalunya? Gak usahlah. Ribet amat. Nanti aku tinggal tanya papa aja. Melanie melihat Lukas di luar, dia bertanya-tanya, betulkah Lukas menyukainya dengan tulus? Oh bener juga, papamu kelihatannya tahu masa lalu Lukas. Di luar Lukas bertemu dengan Pak Haryanto. Lukas, ada waktu sebentar. Ada Pak. Lukas langsung berdiri, memberi hormat Pak Haryanto. Pak Haryanto buka pintu ruangan Melanie. Oh ada Permata. Melanie, papa pinjam Lukas sebentar. Oke Pak. Melanie melambaikan tangan. Lukas mengikuti Pak Haryanto ke suatu ruangan dengan kunci khusus. Ada yang terjadi di Bandung? Pak Haryanto langsung bertanya, mukanya serius. Lukas bercerita tentang kejadian di diskotik dan dicegat di tengah jalan. Dia yakinkan bahwa dia sudah mengalahkan mereka semua. Di Bandung, di jalanan menuju villa tempat kalian menginap, saya dengar ditemukan mobil jeep dengan 4 penumpang laki-laki mati ditembak. Bukan kamu kan itu? Lukas kaget. Dia langsung berpikir itu pasti perbuatan Anton. Saya tidak bawa pistol, Pak. Lukas tidak sampai bisa mengungkapkan bahwa dirinya trauma membawa pistol. Kuharap itu benar. Begini Lukas, saya punya intel. Dan mereka bilang ada beberapa orang yang berusaha menyelidiki jati dirimu yang sebenarnya. Apakah kamu sengaja bikin gara-gara dengan orang? Gara-gara ini pasti datangnya dari Anton, pikir Lukas. Ben dan Bang Oda kemungkinan tidak akan repot mencarinya karena sudah diperintahkan Juan Bahar untuk tidak mengganggu lagi. Sama sekali tidak, Pak. Kamu kenal dengan Gary Tama? Pernah bertemu dengannya? Pernah. Waktu itu saya mengantarkan Melanie bertemu Permata di rumahnya. Lagi ada pesta dan Gary Tama tidak diundang. Ada keributan yang melibatkanmu. Gary Tama bikin ulah. Tapi dia diusir sama bodyguard rumah Permata. Saya hanya melihat saja. Lukas meyakinkan diri, dia memang tidak berniat membuat gara-gara dengan keluarga Tama. Baik, karena 4 pemuda yang menghadang kalian itu ternyata anak buahnya Gary Tama. Gara-gara kematian mereka, keluarga Tama mencurigaimu. Kamu mesti lebih berhati-hati lagi. Saya sih yakin kamu tidak mudah dibunuh. Saya memintamu untuk menjaga Melanie, karena saya takut ada yang mengincarnya. Saya percaya padamu, Lukas. Baik Pak, saya akan lebih berhati-hati. Oh ya, ini kunci mobil buatmu. Sudah saatnya kamu bawa mobil sendiri untuk mengantar Melanie kemanapun. Tidak usah pakai mobil Melanie lagi. Jadi kamu bisa lebih leluasa. Satu lagi, carilah rumah sewaan baru yang lebih layak untukmu. Tempatmu sekarang tidak ada tempat parkir mobilnya kan? Beritahu saya kalau sudah dapat. Biar sekretaris saya yang urus untuk biayanya. Pak Haryanto menyampaikan itu semua dengan entang. Seolah barang-barang itu bisa didapat dengan cuma-cuma. Wah, jangan repot-repot Pak. Saya ada tempat untuk parkir mobilnya kok. Sudah, ini tidak seberapa dengan jasamu menjaga putri saya. Lagi pula kamu kan calon menantu saya. Jadi sudah sepantasnya. Pak Haryanto meletakkan tangannya di bahu Lukas, penuh kepercayaan. Terima kasih banyak, Pak. Lukas menerima kunci mobil itu. Dia kembali ke depan ruangan Melanie. Lukas duduk sambil berpikir. Dia tidak suka ketenangan hidup barunya diusik. Bikin masalah saja kau, Ton. Aku cari kau, dan akan kuhabisi. Bersambung. 13. Menjelang pulang kantor. Wah, sudah keenakan ya. Dapat mobil, polok Melanie ketika dia diantar pakai mobil baru Lukas sepulangnya dari kantor. Hanya untuk keperluan antar jemput kamu. Aku tidak minta, papamu yang memberikannya. Lukas menjelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Entah kenapa aku tidak percaya, cibir Melanie. Terserah Bu CEO saja. Aku sudah menyampaikan dengan jujur. Lukas membungkuk. Melanie tampak tersinggung disikapi seperti itu. Dia ambil napas sebal. Antar aku ke apartemen yang baru. Aku dan Permata menyewa satu untuk tinggal bersama, perintah Melanie. Siap Bu CEO. Gak usah mengolok-olok deh. Gak usah panggil-panggil Bu CEO. Melanie menuding dengan ancaman. Kamu juga bisa panggil aku anjing penjaga kok, serius, aku tidak keberatan.
Terserah, anjing penjaga. Nah gitu. Kita jadi punya panggilan sayang kan? Entah apa yang merasuki Lukas hingga dengan mudahnya berkata-kata seperti itu. Mungkin dia sudah nyaman. Melanie menjewer kuping Lukas dengan sangat kencang. Lukas langsung menggenggam tangan Melanie. Tangannya lembut. Terasa olehnya getaran-getaran yang mendebarkan dada. Tatapan mata mereka bertemu di spion tengah. Waktu terasa berhenti. Melanie merasakan tangan Lukas yang halus tegas menggenggam lembut tangannya. Tanpa dia sadari pipinya berubah merah, Melanie tersipu. Oh, pekik Lukas. Melanie tersadar. Dia segera menarik tangannya, lalu membuang muka. Apartemen baru Melanie dan Permata lebih besar dan mewah. Lukas jadi berencana untuk memilih salah satu unit di sini. Supaya dia tidak jauh-jauh mengawasi Melanie 24 jam. Harga sewanya pasti mahal. Lukas yakin itu tidak akan jadi masalah buat Pak Haryanto. Lukas, mampir dululah, ajak Permata yang sudah ada di sana. Ih, ngapain? Biarin dia pulang. Suka telat kalau jemput tiap hari, Melanie protes. Makanya biar nginep aja di sini. Jadi besok berangkat bareng-bareng deh. Mau tidur di mana dia? Di sofa kan bisa, Mel. Atau seranjang sama kita aja. Permata mengangkat alis berkali-kali, dengan tatapan iseng. Melanie melempar bantal besar ke Permata. Dia sudah pakai gaun tidur yang transparan. Lukas berusaha mengalihkan pandangannya. Gila kamu Permata. Pikiranmu mesum banget. Sama kayak dia. Melanie menunjuk Lukas. Ya buat pembuktian. Lukas bakal macam-macam gas sama kita. Atau jangan-jangan kita yang bakal macam-macam sama dia. Sinting kamu Permata. Seru Melanie. Merasa situasinya tidak menguntungkan dirinya, Lukas langsung pamit saja. Daripada dituduh yang tidak-tidak selalu. Di perjalanan pulang ke kontrakan, Lukas mengingat kelembutan tangan Melanie. Dia menyetir pakai satu tangan. Dia cium tangannya, harumnya masih tersisa. Sembari menyetir mobil dia menerima telepon dari ibunya. Ibunya menanyakan kapan calon istri yang dijanjikan akan bertemu dengannya. Lukas tidak bisa berjanji kapan waktunya. Saat ini sedang sibuk-sibuknya dan Lukas ditugasi untuk menjaganya setiap waktu. Wah, kamu sungguh laki-laki yang baik. Belum menikah saja sudah siap siaga menjaganya. Dia wanita yang beruntung, kata ibunya. Lukas menjelaskan bahwa calon istrinya itu adalah sang CEO Sukma Group. Kebetulan posisi Lukas sebagai satpam kemudian ditingkatkan menjadi bodyguard pribadi sang CEO. Ibunya tetap memujinya. Dari spion tengah, Lukas menyadari ada mobil yang mengikutinya. Setelah menutup telepon dari ibunya, dia sengaja melambatkan laju mobil. Dia ingin tahu siapa yang sedang mengikutinya. Dia pasti akan dicegat. Betul saja, mobil itu memaksanya untuk menepi. Lukas ikuti permainan ini. Orang itu turun dan mengetuk kaca mobil Lukas. Orang itu tidak pakai topeng. Samar-samar Lukas mengenali orang itu. Turun kau. Anda polisi. Bukan. Oh syukurlah. Lukas turun, menyengir. Orang itu mengeluarkan pisau dari balik jaketnya. Aku dapat perintah dari Tuan Muda untuk memotong tanganmu. Wah. Kejam sekali kedengarannya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda siapa sih? Lukas pura-pura menyerahkan tangannya. Lalu mundur sekali hentak cukup jauh. Muda dalam artian, 7 tahun. Tidak usah banyak bacot. Sini. Orang itu bergerak mendekati Lukas. Lukas memberi jarak aman. Mengulur waktu. Tebak-tebak buah manggis. Tuan mudamu pasti Gary Tama. Maju kalau benar. Orang itu maju mendekati Lukas. Dia mulai menyerang. Menebas-nebas pisau panjangnya. Kau tidak perlu tahu, geram orang itu. Aku sudah tahu. Percuma saja kalian memburuku terus. Kau tidak akan pulang dengan selamat. Lebih baik pulanglah kau ke Tuan Muda. Minta gaji lebih besar. Karena untuk mengalahkanku, butuh keahlian lebih tinggi. Kau perlu belajar dulu, cemooh Lukas. Lukas menghindar dari hunjaman orang itu. Dia memukul perut orang itu sampai mundur. Beritahu Gary Tama, lebih baik berhenti menyerangku. Percuma. Bikin kalian capek saja. Orang itu tetap menyerang. Lukas terus menghindar. Dia melayangkan pukulan kalau melihat ada celah. Gary Tama pasti lagi nunggu kabar pekerjaanmu ya. Beritahu saja sekarang kalau kau gagal. Lukas tidak mudah dikalahkan. Dan bilang ke Gary Tama jangan mengirim orang untuk mengerjaiku lagi.
Kalau tidak, dia akan menerima akibatnya, ancam Lukas. Berani-beraninya kau mengancam Tuan Muda. Tidak ada yang berani mengancam Tuan Muda. Orang itu lihai juga bertarungnya. Lukas sudah mengirim pukulan-pukulan telak tapi tidak juga tumbang. Orang itu membuang pisaunya. Ah, pilihan bagus. Kau menyerah ya. Orang itu menuju mobil dan mengambil golok panjang. Lukas cukup terkejut. Sabetan golok itu lebih mengerikan. Lukas mesti segera melumpuhkan orang itu. Dia lompat sana-sini menghindari sabetan. Lukas menyerang belakang kepala orang itu. Orang itu terhuyung. Kau bukan tandinganku. Lukas mengambil pisau yang dibuang orang itu dan melemparnya tepat kena lutut. Orang itu jatuh. Lukas berlari dan melompat, menendang kepala orang itu sampai tergeletak. Lukas merebut golok dari tangan orang itu. Siapa kau sebenarnya? Kenapa Geritama ingin sekali membunuhmu? Ucap orang itu lemah. Lukas menodong orang itu pakai golok. Peringatan terakhir. Aku bukanlah orang yang bisa diajak main-main oleh Geritama. Pergilah. Sebelum aku berubah pikiran. Orang itu bangkit dan terlatih ke mobil. Lukas belum beranjak sampai orang itu menjalankan mobilnya. Lukas khawatir dengan keselamatan Melanie dan Permata di apartemen. Takutnya orang tadi hanya sebagai pengalihan. Dia segera melaju balik ke apartemen. Lukas segera menelepon Pak Haryanto, meminta tolong untuk membelikan unit apartemen di lantai yang sama. Dibantu oleh sekretaris pribadi Pak Haryanto, malam itu juga Lukas sudah mendapat kunci apartemen. Dia mengetuk kamar Melanie. Kalian tidak apa-apa. Yang buka pintu Melanie. Kamu ngapain balik lagi? Hanya mengecek keadaan kalian. Lukas melihat Melanie sudah pakai baju tidur yang sama menerawangnya dengan Permata. Melanie langsung menutup area dadanya. Memangnya ada apa? Tidak apa-apa. Hanya mengecek saja. Syukurlah kalau kalian tidak kenapa-kenapa. Alasan saja kamu. Sengaja mau lihat aku pakai baju tidur ini ya. Lukas yakin di balik baju tidur itu tidak ada pakaian dalamnya. Sampai ketemu besok, kalau begitu. Lukas melambaikan tangan. Jangan terlambat, otak mesum. Seru Melanie. Di lain tempat, mobil melintasi pekarangan rumah megah yang amat luas. Orang yang menyerang Lukas sudah kembali ke markas Tuan Muda. Dia merasa kesakitan setelah dihajar habis-habisan oleh Lukas. Dia begitu heran dengan kekuatan dan keahlian Lukas dalam berkelahi. Dia pikir goloknya cukup mengancam. Ternyata dirinya mudah dikalahkan. Lukas bukan orang sembarangan. Yang dia tidak sadari, sedari tadi ada yang mengikutinya. Kini orang yang mengikutinya sedang bersembunyi di sudut gelap. Pistol dan pisau sudah siap di tangan. Bersambung. 14. Pembunuh bayaran bersenjatakan golok itu menghadap si Tuan Muda, di dalam markas penuh barang antik dan sofa mewah. Goblok sekali kau. Geritama menggebrak meja. Dia hebat sekali Tuan Muda, kilah si pembunuh bayaran. Bodoh. Kau kan jagonya golok dan pisau. Makanya kalau mau menghabisi orang, gak usah banyak ngoceh. Dia menghindarnya hebat Tuan. Lincah sekali. Bodoh. Makanya jangan gendut. Geritama mengambil pisau dan melempar mengenai dada si orang tadi. Ampun Tuan Muda. Dia merintih. Mencengkeram pisau yang menancap. Geritama mendekati orang itu dan menekan pisau yang menusuk dada anak buahnya. Anak buahnya menjerit kesakitan. Ampun Tuan, sakit. Dia sudah bunuh 4 orangku. Bentak Geritama. Anak buah lain menyaksikan dengan ngeri. Salah satu maju. Geritama memukul orang yang gagal itu sampai pingsan. Kalau begitu kami buru dia lagi saja Tuan Muda, usul anak buah Geritama. Geritama mengambil napas. Dia membanting asbak dari meja. Aku tidak terima adanya kegagalan lagi. Kami akan balaskan kematian mereka, seru mereka bersamaan. Jangan sampai gagal lagi. Habisi Lukas, geram Geritama. Kami tidak akan mengecewakanmu lagi Tuan Muda, kata anak buah Geritama yang ada di ruangan itu. Pintu menjeblak terbuka. Anton masuk ke dalam ruangan Geritama. Membuat semuanya kaget. Anton masuk dengan santai. Tidak peduli pistol mengarah padanya. Siapa kau? Tanya Geritama. Orang yang tidak bisa kau anggap main-main. Anton membuka kacamata hitamnya. Aku mengenali suaramu. Geritama membelalakkan mata. Merasa terancam. Ya, coba diingat. Kau yang mengancamku kemarin. Tuding Geritama. Dan kau melanggar batas.
Sudah kuperingatkan kau agar tidak mengganggu Lukas lagi. Kau orangnya Lukas? Tanya Gary Tama. Bukan. Tapi ketentramannya adalah urusanku. Kenapa kau memburu Lukas? Gary Tama menyuruh anak buahnya menurunkan pistol. Dia mencoba melihat kemungkinan orang ini bisa dibeli. Karena dia mengganggu tunanganku, permata hari. Anton tertawa. Gara-gara cemburu. Ya ampun, kekanak-kanakan sekali. Sini ku beritahu, Lukas tidak tertarik dengan permata hari. Begitukah? Ya, makanya aku datang. Kau telah mengganggu ketentraman Lukas. Kau sudah kuperingatkan tapi kau tetap saja mengirim orangmu. Gary Tama tertawa. Kau mau memberi kami pelajaran. Lihatlah, kau sendirian. Pistol mengarah ke Anton semua. Baiklah, akan kuberi kalian pelajaran. Ini akan jadi pelajaran terakhir kalian di dunia. Anton melempar sesuatu. Rupanya itu granat. Granat jatuh ke belakang, meledak, membuat anak buah Gary Tama kocar-kacir. Yang posisinya dekat dengan granat, tubuhnya langsung hancur. Gary Tama berlari mencari perlindungan di balik lemari. Anton merebut pistol anak buah Gary Tama yang sudah mati. Dengan ketepatan jitu dia menembaki kepala belasan anak buah Gary Tama. Gary Tama membelalak melihat cara Anton menghabisi anak buahnya. Anak buah Gary Tama yang berada di luar mendengar keributan dan masuk untuk membantu. Anton merebut lebih banyak pistol dan menembaki mereka semua dengan mudah. Sebagai variasi, dia ambil pisau dan menggorok leher mereka dalam jarak dekat. Sampai tersisa Gary Tama sendiri yang masih hidup di ruangan itu. Ampun, Tuan. Aku tidak akan kirim orangku lagi untuk menghabisi Lukas. Ampun, rengek Gary Tama. Masih ada orangmu. Anton menunjuk semua anak buah Gary Tama yang mati. Gary Tama melihat dengan ngeri. Semua anak buahnya dihabisi. Kau sudah kuberi peringatan dan kau langgar, Tuan Muda Tengik. Ampun, biarkan aku hidup, Tuan, rengek Gary Tama. Kau sudah menyia-nyiakan kesempatan. Kau harus mati. Tidak ada kesempatan kedua. Anton mencengkeram kerah Gary Tama. Lalu dia menghunjamkan pisau bertubi-tubi ke dada Gary Tama. Anton menjatuhkan tubuh Gary Tama begitu saja, seperti barang yang tak ada artinya. Anton menyalakan rokok, menuju dapur markas itu. Mencabut gas. Kemudian dia menumpahkan bensin sampai ke pintu depan. Kemudian menyalakan korek. Api menyambar bensin dan dalam hitungan detik meledakkan markas Gary Tama. Di jarak yang aman, Anton menelepon seseorang. Sudah beres. Beberapa jam setelah kejadian pembunuhan Gary Tama dan meledaknya markas. Di kediaman keluarga Tama inti. Siapa keparat yang membunuh Gary anakku? Baron Tama, ayah Gary Tama, murka seketika mendengar kabar dari anak buahnya. Semua anak buah dan rekan bisnis terdekatnya dipanggil ke kediaman keluarga Tama. Mereka menuruti perintah bos besar Tama. Tak ada yang berani menentangnya. Kumpulkan semua dan hubungi polisi rekanan kita. Usut tuntas siapa yang telah menghabisi anakku. Suara Baron Tama menggelegar. Balaskan kematian putra tercinta kita, Pak. Raung istri Baron Tama. Di hadapan mereka terbaring jasad Gary Tama, sudah gosong di dalam peti mati. Seret orang itu ke sini. Akan kuhabisi dia sendiri. Sumpah Baron Tama. Berita kematian Gary Tama langsung disiarkan pagi-paginya. Gary Tama dibunuh. Melanie kaget menyaksikan berita. Dia memanggil Permata. Kapan? Tadi malam. Melanie langsung curiga. Tadi malam Lukas kesini sekitar jam segitu. Apakah dia ada kaitannya? Oh. Permata malah tersenyum. Melanie mengernyit melihatnya. Doamu terkabul dong. Pertunanganmu otomatis batal, pancing Melanie. Iya. Mata Permata berkaca-kaca. Dia merasakan kelegaan. Beban tumbal bisnis terangkat seketika. Permata memeluk Melanie. Dia menangis bahagia. Melanie merasa aneh, ada yang meninggal semestinya ikut berduka. Kayaknya kita mesti ke rumah Om Baron, kata Melanie. Permata mengangguk. Tak lama kemudian Lukas datang menjemput mereka. Permata tiba-tiba memeluk Lukas. Lukas bingung. Melanie melihatnya sebal. Akhirnya aku bebas, Lukas. Permata girang. Bebas dari perjodohan paksa. Permata lompat-lompat. Lukas tadi melihat berita. Karena Gary Tama mati ya? Iya, aku bebas, Lukas. Permata berputar-putar lalu memeluk Melanie lagi. Melanie mendengus.
Akhirnya aku bisa bernapas lega. Melanie berkacak pinggang, menatap tajam Lukas. Aku juga ingin bebas dari perjodohan paksa ini. Mungkin kamu perlu mati juga, Lukas. Permata berjingit. Melanie, jahat sekali kamu kalau ngomong. Kan sama kayak kamu Permata. Sama-sama terpaksa dijodohkan. Satu-satunya cara untuk bebas ya tunangannya mati. Lukas tidak merasa tersinggung. Dia paham dengan kegelisahan Melanie. Maafkan dia ya, Lukas. Dia tidak sungguh-sungguh. Iya kan, Melanie? Bujuk Permata. Aku sungguh-sungguh, kok. Kalau itu satu-satunya cara, kenapa tidak? Kan sudah terbukti. Lukas berpura-pura tidak mendengar itu. Sakit rasanya. Setelah sarapan roti bakar mereka diantar Lukas. Permata memuji mobil baru Lukas. Melanie mengungkapkan kalau Lukas itu oportunis manja. Lukas tidak menggubris. Setelah mengantarkan mereka ke kantor Sukma Group, Lukas membaca koran. Dari situ dia menebak, yang membunuh Gary Tama adalah Anton. Itu gaya Anton kalau menghabisi musuh. Lukas menelepon nomor terakhir Anton. Anton. Halo, Bang, ada apa? Kau pelakunya. Apa tuh, Bang? Kematian Gary Tama. Kau pelakunya. Bang, aku tersinggung dituduh begitu. Apa buktinya? Kalau terbukti kau pelakunya, aku akan mencarimu dan menghabisimu sendiri. Gak usah repot, Bang. Aku ke tempat abang gimana? Persetan kau, Anton. Lukas malas berlama-lama. Dia tutup telepon itu. Dia yakin pelakunya Anton. Tapi, kenapa Anton sampai sejauh itu? Tidak mungkin kalau cuma ingin membantunya menjaga Melanie. Lukas yakin orang tua Gary Tama tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari si pembunuh dan membalas dendam. Nyawa Anton dalam bahaya. Lukas melihat Permata yang begitu gembira hari ini. Dia mengerti kenapa dia bisa sebahagia itu. Pertunangannya otomatis batal. Namun ada yang janggal. Lukas tahu Permata dan Gary setidaknya pernah pacaran. Seharusnya ada sedih-sedih sedikit. Bagaimanapun, kematian adalah musibah bagi keluarga yang menderita. Apakah Permata ada kaitannya? Gumam Lukas. Bersambung. 15. Beberapa jam kemudian. Lukas, ada masalah apa kau? Masuk ke ruangan grup 3. Apa maksudnya? Lukas menanggapi tenang. Ada polisi mencarimu. Sial. Dia bangkit, mendecak. Ada masalah apa kau? Desak Lee. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku tidak tahu. 2 orang polisi, 1 wanita 1 laki-laki masuk ke ruangan grup 3. Anda Lukas Brata? Tanya yang wanita. Lukas berdiri. Benar. Saya Lady Okta dan rekan saya Yongki, hendak minta keterangan dari Anda. Mari ikut kami ke kantor. Bolehkah saya bertanya, ada perkara apa ya? Anda dicurigai telah membunuh seseorang. Mari ikut kami ke kantor untuk informasi lebih lanjut. Lady Okta mempersilakan Lukas untuk mengikutinya. Lukas menuruti. Dia tidak mau membuat gaduh. Dia kirim pesan ke Melanie, bahwa dia akan dibawa ke kantor polisi. Kamu yang membunuh Gary Tama ya? Tuduh Melanie dalam pesannya. Tentu saja tidak. Mereka hanya mau minta keterangan. Semoga kamu dipenjara. Mungkin itu cara lain agar pertunangan ini batal. Jangan mimpi. Balas Lukas, iseng. Mario yang sedang beredar di lantai grup 3 melihat Lukas digiring Lady Okta dan Yongki dari kepolisian. Dia sempat tahu urusannya. Lukas dicurigai telah membunuh seseorang. Mario segera pergi ke Direktur Grace. Lukas ditangkap polisi, Bu, lapornya segera. Ada masalah apa? Bu Grace tampak terkejut. Dia dicurigai membunuh seseorang. Direktur Grace bangkit berdiri. Lukas, membunuh orang. Itu tidak mungkin. Semoga tuduhan itu tidak benar. Mario cari muka. Ya. Terima kasih infonya. Silakan kembali ke tempatmu. Direktur Grace langsung menelepon Pak Haryanto. Terima kasih informasinya. Bu Grace tidak usah bertindak apapun. Masalah ini biar saya yang menangani, jawab Pak Haryanto tenang. Dalam perjalanan ke kantor polisi, pikiran Lukas berputar-putar. Lukas berfirasat dirinya tengah dijebak. Dia dibawa ke kantor polisi dan oleh Lady Okta dan Yongki dia disuruh menunggu di ruang interogasi. Lukas melihat LED kamera CCTV mati. Ada yang tidak beres. Tangannya diborgol ke meja. Lady Okta dan Yongki masuk dan duduk di depan Lukas.
mulai membuka catatan. Namun sebelum mereka mengeluarkan pertanyaan, tiba-tiba 4 orang berseragam polisi masuk ke ruang interogasi. Kami utusan Kapolda. Mereka menunjukkan surat penugasan. Kami ambil alih dari sini. Kalian boleh pergi. Lady Okta dan Yongki heran. Mereka baca suratnya. Mereka pun keluar. Kau Lukas Brata, yang tampangnya bisa dibilang sebagai ketua duduk di depan Lukas. Yang lainnya berdiri di sudut ruangan. Tampang mereka garang. Ya, benar. Mereka tanpa basa-basi, kau yang bunuh Gary Tama. Lukas mengernyit, bingung. Kenapa saya yang dituduh membunuh Gary Tama? Saya gak ada urusan sama dia. Kenal juga tidak. Jawab pertanyaan kami. Kau yang bunuh bukan? Bukanlah. Lukas kesal. Tiba-tiba kepalanya dipukul dari samping. Membuat telinganya berdenging. Di mana kau semalam jam 10 sampai jam 12? Di apartemen. Ada yang bisa buktikan? Ada. Telepon saja CEO Sukma Group. Orang itu menyuruh salah satu rekannya keluar. Beberapa menit kemudian orang itu masuk. Tidak terkonfirmasi. Orang ini bohong. Lukas heran, tidak mungkin Melanie berbohong. Ini pasti akal-akalan polisi tidak jelas di sini. Lukas dijambak. Jangan bohong dengan kami. Kalau bukan kau yang bunuh, pasti kau punya orang suruhan. Sebutkan nama orang itu. Lukas tidak menjawab. Dia tahu dirinya sedang dijebak. Percuma dia menjawab, pasti akan dipelintir. Apa hubunganmu dengan Permata Hari? Lukas diam saja. Pukulan mengenai perutnya. Lukas terbatuk. Dari pertanyaan mereka, Lukas curiga mereka orang kiriman keluarga Tama. Mereka berani sekali menyusup ke kantor polisi. Mereka pasti punya orang dalam. Jawab pertanyaan kami. 2 orang menggebrak meja. Pukulan datang dari kanan dan kiri. Kursi Lukas sampai goyang. Bagaimana kau menyuruh orang sewanmu untuk membunuh Gary Tama? Lukas diam 1000 bahasa. Borgol di mejanya dilepas tapi kemudian dipasang di balik punggungnya. Kakinya juga diborgol sekarang. Kalau kau tidak segera menjawab, kau akan habis, ancam mereka. Lukas meludahi orang itu. Polisi palsu. 4 orang polisi gadungan itu mengeroyok Lukas. Tendangan demi tendangan, pukulan demi pukulan, bersarang ke tubuh Lukas. Akui saja kau yang bunuh Gary Tama. Bentak mereka sampai urat leher menonjol semua. Di kantor Lady Okta, dia sedang melihat layar komputer. Ada yang ditemukannya dan dirasa ganjil. Ada yang aneh. Aku tidak mengenali 4 orang itu, kata Lady Okta kepada Yongki, di kantornya. Benar, ada yang tidak beres. Yongki mengetik di komputer. Mencari nama Lukas Brata. Dia tampak bukan tipe pembunuh, simpulnya dari melihat tampang Lukas yang tampan dan baik hati. Ya, catatannya bersih. Tidak ada yang aneh-aneh. Tunggu dulu. Lihat itu. Lady Okta menunjuk video rekaman CCTV. Itu video waktu perampokan di bank beberapa hari lalu. Bukankah itu dia? Yongki memperbesar rekaman itu. Benar orang yang meringkus perampok itu Lukas Brata. Artinya dia orang baik-baik. Bukan pembunuh. Mereka berdua segera berlari ke ruang interogasi. Pintunya dikunci dari dalam. Mereka menggedor-gedor. Mereka tidak digubris. Lady Okta lalu menghadap ke kepala divisinya, Pak Cokro. Meminta dia menyalakan CCTV ruang interogasi. Wah, kenapa dia dikeroyok begitu oleh polisi utusan Kapolda? Kepala divisi bingung. Mereka polisi abal-abal, simpul Lady Okta. Kenapa kita bisa kecolongan? Kenapa Lukas Brata dipanggil? Ada yang melaporkan dirinya terlibat pembunuhan Gary Tama. Beberapa lama kemudian, Pak Haryanto bersama Wali Kota Broto datang ke kantor kepala divisi. Di mana Lukas Brata? Desak Pak Haryanto. Di ruang interogasi, jawab kepala divisi. Apa-apaan itu? Wali Kota Broto Berang melihat rekaman CCTV di ruang interogasi. Tidak seperti itu caranya interogasi. Pak Wali Kota menyuruh kepala divisi dan timnya untuk menuju ruang interogasi. Di dalam ruang interogasi, kenapa kau tetap diam saja? Tendangan masih melayang ke perut Lukas. Kuat sekali dia tuan. Dari tadi cengar-cengir saja. Dia bukan orang sembarangan. Makanya pantas kalau dia bisa membunuh Gary Tama dengan mudah. Hei jawab, kau kan yang bunuh Gary Tama. Mereka heran dengan keteguhan Lukas membungkam mulut.
Bersambung. Mereka heran dengan keteguhan Lukas membungkam mulut. Padahal biasanya dalam waktu 15 menit mereka sudah bisa membuat orang bicara. Ini sudah 1 jam. Tidak ada kemajuan. Si ketua mengangkat Lukas yang sudah berdarah-darah duduk ke kursi. Dia mencekik Lukas. Masih bungkam. Kau pasti dididik di militer ya. Pintu ruang interogasi dibobol paksa. Wali Kota Broto dan Pak Haryanto yang masuk duluan. Hentikan semua ini. Gelegar suara Pak Wali Kota Broto. Siapa kalian? Lady Okta dan Yongki maju menodongkan pistol mereka ke 4 polisi gadungan. Mereka semua langsung angkat tangan dan berlutut. Polisi lainnya masuk dan memborgol mereka berempat. Kenapa hal ceroboh seperti ini bisa terjadi? Begitu mudahnya kantor kalian disusupi orang asing, murka Pak Wali Kota Broto kepada kepala divisi. 4 orang itu segera dibawa keluar dan dimasukkan ke ruang tahanan. Pak Wali Kota Broto yang murka menempeleng mereka semua. Jangan macam-macam di kota saya. Kemudian Pak Wali Kota Broto dan Pak Haryanto menengok keadaan Lukas yang penuh luka. Lukas, apa yang mereka inginkan? Tanya Pak Haryanto. Lukas agak lemah karena banyaknya luka memar di badan. Dia hanya menggeleng, memberi tanda untuk nanti saja bicaranya. Panggilkan medis. Obati pahlawan ini, perintah Pak Wali Kota Broto. Di ruang medis, Pak Haryanto dan Pak Wali Kota Broto menemani Lukas. Setelah cukup kuat, Lukas berbisik ke Pak Haryanto. Ada yang ingin menjebak saya sebagai pembunuh Geritama. Bukan kamu kan pembunuhnya? Pak Haryanto memastikan. Bukan, saya akan cari tahu kebenarannya. Dalam hati, Lukas mengutuk keras Anton. Bersambung. 16. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan jawab basa-basi. Desak Pak Wali Kota Broto, menekan Kepala Divisi Cokro. Kepala Divisi Cokro cemas. Ada yang disembunyikannya. Lady Okta, coba jelaskan. Lady Okta sigap menjawab. Kami menjemput Lukas karena kami mendapatkan laporan tentang adanya pembunuhan. Lukas dicurigai berada di TKP. Siapa yang melapor? Lady Okta melirik Kepala Divisi Cokro. Meminta bantuan. Kami hanya ingin mengonfirmasi tuduhan itu langsung ke Lukas Brata, kata Kepala Divisi Cokro. Seperti itu ya cara kerja kalian. Ada bukti mengarah ke situ memangnya. Informasi itu datang dari sumber yang kami anggap kredibel, bela Pak Cokro. Iya, siapa? Informan besar kami. Pak Cokro masih berusaha menutup-nutupi. Saya tidak percaya kalian sembarangan saja memanggil orang untuk diinterogasi. Bikin malu. Untung pers belum tahu tentang ini. Bisa saya pecat kalian semua. Pak Broto mondar-mandir sambil berkacak pinggang. Kami janji tidak akan terulang lagi. Janji Pak Cokro. Lady Okta menunduk patuh. Lalu, siapa 4 orang itu? Yongki menjawab, mereka betul polisi. Namun dari polsek lain, akan kupastikan mereka dicopot dari jabatannya. Aneh sekali, interogasi kok pakai acara pengeroyokan. Belajar dari mana mereka itu? Lukas Bratajaya adalah orang baik. Yang ada di ruangan itu bertanya-tanya kenapa Pak Wali Kota Broto menyebut nama Lukas Bratajaya. Setahu mereka Lukas hanya bernama belakang Brata. Lukas pun ikut bingung. Saya ingin tahu siapa informan itu. Pak Cokro ikut saya ke ruangan. Pak Wali Kota Broto menuju ruang kantor Pak Cokro. Lady Okta, ini harus ditangani dengan benar. Silakan kalau kau ingin meminta keterangan Lukas Brata. Siap, Pak. Lady Okta menuntun Lukas menuju ruang interogasi lagi. Pak Haryanto menunggu di depan kantor Pak Cokro. Kau tidak bersalah, Lukas, kata Pak Haryanto kepada Lukas ketika dia lewat. Setelah masuk ke ruang interogasi, kali ini dengan Lady Okta, Lukas bisa bernapas tenang. Maafkan kami atas peristiwa tadi. Seharusnya kami tidak gampang lengah, kata Lady Okta. Dia duduk di meja di samping Lukas. Lukas melihat Lady Okta. Wajahnya cantik dengan potongan rambut pendek. Membuatnya kelihatan mentereng. Kulitnya putih bersinar. Garis wajahnya tegas. Tidak masalah. Kau tidak keberatan bila ku mintai keterangan sekarang? Tidak masalah, asalkan bersamamu, Lady Okta. Lukas menyunggingkan senyum. Lady Okta tersipu-sipu. Apa saja yang mereka tanyakan barusan? CCTV kami dirusak, jadi rekamannya tidak terdengar. Lukas menceritakan secara runut.
Sepertinya saya sedang dijebak. Sepertinya begitu. Saya sudah lihat aksimu meringkus perampok di bank. Menurut Lady Octa bagaimana? Keahlian bela diri itu bukan sembarangan orang memiliki. Belajar di mana kau? Pernah dididik militer? Lady Octa merasa kagum. Kebetulan tempat saya belajar bela diri, pelatihnya dari kalangan militer. Lukas mengarang. Bisa beritahu nama perguruannya? Sayap Naga. Tapi sudah lama bubar. Pelatih militernya juga sudah meninggal. Lukas pandai mengarang. Keahlian yang mesti dikuasainya semasa jadi anggota tim elit militer. Biasanya dia punya isi menyusup ke sarang musuh. Lady Octa mencatat. Baiklah, bisa beritahukan semalam kau berada di mana? Di apartemen Skywine. Ada yang bisa mengonfirmasi hal tersebut? Ada. Melanie Sukma dan Permata Hari. Lady Octa menyipit. Oh, saya selain sebagai tim keamanan di Sukma Group juga ditugaskan untuk mengawal Melanie Sukma sang CEO. Lukas menjelaskan supaya tidak salah tangkap. Permata Hari. Dia putri keluarga Hari ya? Kalau tidak salah dijodohkan dengan Gary Tama. Benar. Permata Hari kebetulan sedang menginap di apartemen Melanie Sukma. Mereka teman dekat. Kau ikut menginap di kamar mereka? Lady Octa bertanya itu dengan agak malu. Tentu tidak. Saya tinggal di unit lain di apartemen yang sama. Lukas menjelaskan kenapa dia memilih seperti itu. Lukas memberikan ponselnya untuk dicek GPS-nya. Mungkin ini bisa membantu melacak keberadaan saya semalam. Permata Hari, bagaimana dia menerima berita kematian Gary Tama? Tanya lagi Lady Octa. Saya lihat dia cukup terpukul. Lukas berbohong. Lady Octa mencatat, lalu menutup bukunya. Saya rasa cukup. Sekali lagi maaf atas ketidaknyamanannya. Ada yang bisa saya bantu mungkin untuk menebus kesalahan ini? Boleh antarkan saya kembali ke kantor? Lady Octa tersenyum. Dengan senang hati. Oh, atas jasamu meringkus perampok di bank. Sepertinya kau layak mendapatkan piala penghargaan. Akan saya bantu urus. Itu biar mengembalikan namamu di kantor. Karena ya, orang-orang mungkin berpikiran yang tidak-tidak ketika ada rekannya dipanggil polisi. Tidak usah repot-repot. Tapi, terima kasih banyak. Di ruangan Pak Cokro, Pak Wali Kota masih mendesak kepala divisi itu untuk berkata yang sejujurnya. Baron Tama, dia informan kami, sebut Pak Cokro pada akhirnya. Menyerah didesak terus oleh Pak Wali Kota Broto. Si konglomerat itu. Pak Wali Kota Broto tahu Baron Tama punya koneksi di lembaga-lembaga besar. Dia mesti hati-hati. Lady Octa mengetuk pintu lalu masuk. Menceritakan hasil interogasinya kepada Pak Wali Kota dan Kepala Divisi. Saya sudah konfirmasikan GPS dan kontaknya. Lukas tidak berada di TKP. Terima kasih, Lady Octa. Lanjutkan pekerjaanmu, perintah Pak Wali Kota. Kau orangnya Baron Tama ya? Pak Wali Kota geram, dia mengepalkan tangan. Dibayar berapa kau? Tidak semestinya instansi kepolisian bisa dikendalikan begitu saja oleh konglomerat. Pak Wali Kota menarik kerah Pak Cokro sampai berdiri, lalu dia memukul perutnya. Kau mendapat posisi ini karena bantuanku. Sekarang, kau membelot ke Baron Tama. Tidak bisa diterima. Maaf. Saya salah karena menuruti Baron Tama begitu saja. Apalagi urusannya tentang hukum. Saya janji tidak akan terulang lagi. Pak Cokro menahan sakit di perutnya. Akan kuawasi kau dengan ketat. Apapun yang Baron Tama katakan padamu, harus kau teruskan juga kepadaku. Mengerti? Mengerti Pak? Mengerti. Pak Cokro bercucuran keringat. Silakan beritahu Baron Tama tentang hal ini. Di kediaman Baron Tama, dia menerima telepon dari Pak Cokro. Apa? Lukas Brata dibebaskan. Geram Baron Tama. Pak Cokro menjelaskan kejadiannya. Aku semakin yakin, pembunuhnya memang Lukas Brata. Ada banyak orang yang membekingi rupanya. Kembali ke Lukas yang bersama Lady Octa. Kini mereka sudah sampai di Sukma Group. Orang setampan kau kenapa tidak jadi bintang iklan saja? Canda Lady Octa. Lukas tertawa. Saya merasa terhormat dipuji begitu oleh Lady Octa. Saya juga heran, polisi secantik Lady Octa kenapa tidak jadi bintang iklan juga. Lady Octa tertawa. Saya sudah sering jadi ikon kepolisian. Wajah saya banyak muncul di iklan-iklan informasi keamanan. Saya akan cari kalau begitu. Lady Octa mengantar Lukas ke lantai 16. Sampai ketemu lagi.
Akan saya kabari kalau pialanya sudah siap. Terima kasih, Lady Octa. Lukas mencium tangan Lady Octa. Selepas Lady Octa kembali ke kantor polisi, Lukas mencari keberadaan Melanie di lantai 16 dan 30, tapi tidak ketemu. Dia meneleponnya saja akhirnya. Ada apa anjing penjaga? Jawab Melanie. Aku sudah balik ke kantor, Bu CEO. Oh, kamu tidak jadi di penjara. Suara Melanie kedengaran kecewa, namun dibuat-buat. Maaf mengecewakanmu. Mesti menunggu cara lain kalau begitu. Kamu ada di mana? Bukan urusanmu. Kamu pulang sendiri saja nanti. Aku dan Permata akan langsung ke apartemen. Telepon dimatikan. Lukas kembali ke lantai 16. Di sana dia ditanya-tanya oleh Lee dan Bu Grace. Lukas menjawab seperlunya saja. Mereka hanya ingin mengonfirmasi tentang kejadian di bank waktu itu, jawab Lukas. Oh, lalu kenapa kau kelihatan babak belur begitu? Tanya Lee. Terjatuh. Bohong. Lukas tidak meladeni pertanyaan lagi. Dia menunggu waktu pulang sembari melakukan tugas keamanannya. Di perjalanan menuju ke rumah kontrakannya, Lukas hendak mengambil barang-barang serta memberitahu ibunya tentang apartemen. Mobil Lukas dicegat gerombolan orang. Jumlahnya ada 20 lebih. Semua membawa pisau. Ada apa lagi sih? Lukas memijat-mijat tangannya. Bersambung. 17. Lukas pikir mereka berandalan sekolah yang mau tawuran. Melihat mereka menunjuk ke mobil Lukas, dia tahu. Mereka mengincarnya. Keluar kau. Seru mereka. Lukas menyelipkan besi rem setir ke balik jasnya. Melawan 20-an orang pakai tangan kosong dengan kondisi abis babak belur begini tidak memungkinkan. Lukas keluar. Angkat tangan. Siapa kalian? Seru Lukas. Kau tidak perlu tahu. Karena kau akan kami habisi. Balas mereka. 20-an orang maju bersamaan. Lukas langsung bersiaga. Dia keluarkan besi rem tangannya. Perut dan punggungnya masih terasa sakit. Pukulan Lukas harus mengenai telak titik lumpuh orang-orang itu. Lukas melayangkan rem besinya ke pelipis, rahang, dan lutut mereka satu persatu. Tak ada satupun pisau yang mengenai tubuh Lukas. Lukas melakukan tendangan memutar yang sekaligus mengenai 3 orang atau lebih. Mereka bahkan melemparkan pisau, tapi dengan lihai Lukas menghindar dan pisau itu menancap ke kemaluan kawannya sendiri. Lukas tertawa. Suruhan siapa kalian? Keluarga Tama. Persetan dengan keluarga Tama. Mereka yang masih bertahan menyerang Lukas lagi. Lukas menendang rem besi dan mengenai jidat orang pertama, langsung jatuh terkapar. Selanjutnya Lukas menendangi mereka tepat di leher, rahang, dan mematahkan kaki. Lukas menahan rasa sakit di badannya. Dia sudah menjatuhkan 20-an orang-orang itu. Dia tarik salah satu, meninju mukanya dan merebut pisau. Dia ancam mata orang itu pakai pisau. Ampun, kami hanya orang suruhan. Orang itu sampai terkencing-kencing. Siapa yang menyuruh kalian? Desak Lukas. Anggota Kota Naga. Apaan tuh Kota Naga? Geng elit kota. Mafia maksudnya. Lukas membenturkan kepala orang itu ke tanah. Ya, darah keluar dari mulut orang itu. Siapa bosnya? Kami tidak tahu. Tapi kami tahu siapa yang menyuruh kami. Katakan siapa? Lukas menggoreskan pisau ke kelopak mata orang itu. Namanya Hekson. Di mana aku bisa menemukan Hekson? Dia sering berada di Heaven Club. Orang itu angkat tangan, benar-benar minta ampun. Oke, akan kutemui dia dan bikin perhitungan. Kau tahu, 2 tambah 2 berapa? Sebelum orang itu menjawab, Lukas menancapkan pisau ke pahanya. Orang itu menjerit kesakitan. Lukas langsung menyumpal mulutnya pakai kaos kakinya sendiri. 20-an orang itu merintih kesakitan serta keheranan. Lukas tidak jadi ke rumah kontrakan. Dia langsung ke apartemen, mau merawat lukanya sendiri. Keesokan harinya. Astaga, Lukas. Wajahmu kenapa bonyok begitu? Permata prihatin. Jadi gak ganteng lagi deh. Memar dan bengkak di wajah Lukas masih terlalu kentara. Semalam dia sudah memolesi dengan salep khusus yang diraciknya semasa di militer dulu. Ini bukan apa-apa. Melanie melihat wajah Lukas, dia juga kelihatan prihatin. Dasar berandalan, ikutan tawuran ya. Kamu dipukulin orang. Harusnya orang itu yang bonyok, tanya Permata lagi. Tidak apa-apa. Ini bukan apa-apa,
Kilah Lukas. Lukas, kemarin ada apa? Kok ada polisi tanya-tanya ke aku? Permata penasaran. Oh, bukan hal besar. Mereka hanya minta sedikit keterangan. Ah, jangan bohong. Apa ada hubungannya dengan wajahmu yang bonyok? Permata curiga. Tidak ada. Ada hubungannya dengan kematian Gary Tama. Tanya Melanie tiba-tiba. Membuat Permata kaget. Tidak juga. Sudah, ayo berangkat. Lukas tidak ingin menjelaskan. Lukas mengantar mereka berdua. Pertama dia menurunkan Permata ke kediamannya. Dia akan pergi ke kediaman keluarga Tama untuk berbelasungkawa. Melanie memperhatikan wajah Lukas yang bonyok terus selama di mobil. Pikirannya berkecamuk. Sudah sering dia menyaksikan Lukas terlibat pertarungan-pertarungan semenjak dia dijadikan pengawal Melanie. Semua itu memberinya kesan bahwa Lukas mantan berandalan yang bermasalah. Aku tanya ke Bu Grace, katanya kamu dipanggil polisi karena diduga membunuh Gary Tama, kata Melanie, memecah kesunyian. Perkataan itu membuat Lukas kaget. Tentu saja tidak, jawab Lukas tegas. Aku sempat berharap itu benar. Aku masih tidak ingin dengan pertunangan ini. Aku diberitahu papa dalam waktu 3 bulan pertunangan kita akan diumumkan. Maaf mengecewakanmu. Lukas memandang lurus ke jalan. Kenapa kau tidak memberiku kebebasan seperti Permata? Tuntut Melanie, suaranya kedengaran mau menangis. Lukas bingung mau menjawab apa. Di kantor Lee mengusut terus tentang luka di wajah Lukas. Akhirnya Lukas bercerita seperlunya. Kemarin aku dicegat segerombolan pemuda. Mereka gak jadi tawuran, tapi malah menyerangku. Aneh, bohongnya. Wah, kenapa tidak kau hajar saja? Seperti di rekaman bank itu. Yah, aku tidak sehebat itu. Lagi pula mereka banyak sekali dan aku sedang tidak siap. Jadinya aku sempat jadi bulan-bulanan mereka. Tapi akhirnya kau menghajar mereka. Ya, mereka bisa kukalahkan. Lain kali hati-hati. Bawalah senjata. Lee menunjukkan pistol di ikat pinggangnya. Kau kasih lihat ini ke berandalan jalanan, mereka pasti langsung kabur. Lukas gemetar melihat itu. Pistol memicu kenangan pahitnya di masa lalu. Kenapa kau tidak bawa pistol? Aku tidak pandai menggunakannya, Lukas berbohong. Beberapa saat kemudian Lukas dipanggil ke ruangan Melanie di lantai 30. Katakan yang sebenarnya padaku, pinta Melanie. Tentang apa? Tentang perasaanku padamu. Goda Lukas. Entah apa yang merasukinya sampai berani-beraninya menggoda Melanie begitu. Kamu bisa serius? Balas Melanie tajam. Oke, sebenarnya tentang apa? Tentang kemarin, apa yang ditanya polisi kepadamu? Lukas menebak ini adalah bukti kepedulian Melanie padanya. Dia jadi ger. Oh, mereka hanya ingin mengonfirmasi tentang kejadian di bank waktu itu. Aku mau diberi hadiah sama kepolisian. Semacam piala tanda jasa. Melanie tidak begitu percaya. Tidak ada hal lain. Apa misalnya? Tentang pembunuhan Gary Tama misalnya. Aku sempat mencurigaimu juga sebenarnya. Lukas mendesah. Tidak ada salahnya memberitahu Melanie, seperlunya saja. Mungkin ini bisa membuatnya berubah pikiran tentang dirinya. Ya, mereka sempat menanyakan itu. Jadi benar, kamu terlibat pembunuhan Gary Tama. Suara Melanie meninggi. Kalau aku terlibat, aku tidak mungkin berada di sini, memandangi wajah cantikmu. Lukas tidak tahan kalau tidak memuji Melanie. Melanie kesal, tapi senang juga, dia memukul meja. Bisa serius tidak sih? Aku tanya hal serius tapi kamu menggombal terus. Ya aku serius menjawabnya. Aku tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Gary Tama. Aku juga bingung kenapa aku disangkut pautkan. Lalu kenapa wajahmu bonyok begitu? Kamu khawatir. Melanie melempar pembolong kertas ke kepala Lukas. Ditangkapnya dengan cekatan. Lukas mendapatkan pesan dari Lady Okta. Oh, kebetulan. Hari ini aku dipanggil ke kantor polisi lagi. Mereka ingin memberiku piala penghargaan atas jasaku meringkus perampok. Mereka mau menyerahkannya secara resmi. Bagaimana kalau kamu ikut? Jadi kamu bisa menanyakan bonyok ini langsung ke polisinya. Setelah beberapa menit mempertimbangkan, oke, kata Melanie. Mereka berangkat ke kantor polisi. Di sana sudah ada Pak Wali Kota Broto. Mereka berdiri berjajar di depan kantor polisi. Lukas berjalan didampingi Melanie. Pak Wali Kota dan Kepala Divisi menyerahkan piala penghargaan kepada Lukas. Ada wartawan di sekitar situ.
Lukas membiarkan saja. Sudah telanjur. Selamat, Lukas, kata Lady Octa ketika acara itu selesai. Melanie melihat Lady Octa tampak terkesan dengan Lukas. Matanya berbinar melihat Lukas. Melanie, ini Lady Octa, kamu bisa menanyakan ini kepadanya. Lukas menunjuk mukanya. Mari saya jelaskan. Lady Octa mengajak Melanie masuk ke ruangannya. Lukas bisa melihat dengan jelas Melanie tidak begitu suka dengan Lady Octa. Ketika mereka dalam perjalanan kembali ke kantor, maaf aku sering menuduhmu yang tidak-tidak, kata Melanie tiba-tiba di mobil. Itu cukup mengejutkan Lukas. Tidak masalah, Bu CEO. Melanie tersenyum. Bersambung. 18. Keesokan harinya, luka Lukas sudah berkurang. Dia masuk kantor seperti biasa. Lukas, 4 orang polisi yang menghajarmu kemarin ditemukan tewas hari ini. Lukas menerima telepon dari Lady Octa. Dia terkejut. Bagaimana bisa? Lukas merasa bahaya mulai meningkat. Masih ada yang ingin menjebaknya lagi. Mereka ditemukan bunuh diri bersamaan di suatu rumah. Bunuh diri? Ya, absurd sekali kan? Lalu bagaimana? Sedang tim kami selidiki. Lukas punya keraguan kalau polisi yang mengusut kasus itu tidak bisa dipercaya. Lady Octa, bolehkah aku minta tolong sesuatu? Apa itu, Lukas? Lukas mengatakannya. Bisakah aku dikirimi foto-foto di TKP? Untuk apa Lukas? Aku merasa di kepolisian ada penjahat yang menyusup, dan maaf kalau aku kurang percaya, tapi aku mesti menyelidikinya sendiri. Mulai dari foto-foto itu, bisa aku mengerti. Aku pun berpendapat yang sama. Ada tikus busuk di sini. Bisik Lady Octa. Lukas, kau waspadalah. Kami khawatir kematian mereka akan dikaitkan denganmu lagi. Kemungkinan besar begitu. Jebakannya masih berlanjut. Firasat Lukas begitu kuat. Orang-orang ini, entah siapa mereka, tidak akan melepas Lukas begitu saja. Benar. Oke, nanti akan kukirimkan padamu. Ketemuan langsung lebih aman. Oke, temui aku di kantor Sukma Group. Oke, sampai jumpa. Akan kukabari tentang perkembangannya. Terima kasih, Lady Octa. Lukas kepikiran Anton. Dia orang yang pertama kali dia curigai. Namun sekarang makin aneh dan membuatnya berubah pikiran. Bisa saja bukan Anton. Apa urusannya dengan ini semua? Tidak masuk akal. Lukas tahu keahlian Anton. Mantan anak buahnya itu jago dalam menyelidiki serta bisa menjebol sistem komputer. Lukas terdorong untuk mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Setelah memikirkan segala risikonya, akhirnya dia menelepon Anton. Halo, Bang. Akhirnya menelepon juga. Keren kau Bang dapat penghargaan dari polisi. Ada apa? Lukas mendesah lama, semoga dia tidak menyesali keputusan ini. Aku butuh bantuan. Lukas telah menjelaskan duduk perkaranya dan menyebutkan apa yang ingin dibantu. Anton kembali menelepon setelah 4 jam menyelidiki. Ya, Bang. Kau tengah dijebak. Aku sudah melihat TKP kematian 4 polisi itu. Mereka tidak bunuh diri. Mereka dibunuh, ucap Anton yakin. Bagaimana caranya? Mereka sudah mati sebelum sampai tempat itu. Obat keras ditaruh sebagai kedok saja. Kau yakin? Yakin, Bang. Lukas sekalian saja meminta informasi lain lagi. Kau tahu tentang geng Kota Naga? Baru tahu Bang. Ada apa? Kau coba cari tahu tentang mereka. Kau ada waktu nanti malam? Kosong, Bang. Mau kemana kita? Heaven Club. Ada orang yang perlu kutemui. Siang harinya di kantor, Melanie melihat Lady Octa datang ke kantor dan langsung mencari Lukas. Dia penasaran. Dia akui, Lady Octa punya paras yang cantik. Dia teringat cara bicaranya kepada Lukas kemarin. Kentara sekali rasa sukanya. Ada apa, Bu CEO? Lukas masuk ke ruangan Melanie. Dia tadi dipanggil oleh sekretaris Melanie. Antar aku besok ke acara pelelangan. Oke, ada lagi. Melanie terdiam. Lukas menyimpulkan bahwa dia sudah tak dibutuhkan lagi. Dia berbalik untuk keluar. Hei, siapa yang menyuruhmu keluar? Duduk dulu sini, hardik Melanie. Oh, baik Bu CEO. Maaf aku pikir sudah selesai. Belumlah. Kalau sudah selesai aku akan bilang. Lukas seperti dapat melihat ada asap keluar dari lubang Melanie. Lukas menanti kata keluar dari mulut Melanie yang mungil sensual. Melanie tampak resah.
Lady Okta tadi menemuimu. Ya, tadi dia datang ke lantai 16. Seharusnya dia minta izin dulu kepadaku. Aku kan majikanmu. Melanie mengetuk meja tidak sabar. Nanti aku sampaikan deh lain kali. Ada urusan apa dia datang kemari? Melanie bertanya dengan ketus. Ada kasus baru. Masih rahasia. Aku ceomu, katakan saja kepadaku. Maaf Bu CEO. Tidak bisa. Anjing penjaga, kamu tidak menurut. Desaknya. Maaf, Bu CEO. Untuk satu ini, sangat rahasia. Kamu suka Lady Okta ya? Tuduh Melanie. Lukas tahu arah perbincangan ini. Dia pun tertawa. Hei, tidak sopan. Kenapa malah ketawa? Tidak seperti itu urusannya. Jadi kamu tidak suka? Dia kan cantik dan seksi begitu. Sudah kamu intip belum? Oh, aku tahu arah perbincangan ini. Melanie, kamu cemburu. Pipi Melanie memerah. Dia membuang muka. Lukas memerhatikan, meja kerja Melanie terbuat dari kaca. Tidak dia sadari, Melanie membuka kakinya. Jangan mimpi ya. Ngapain aku cemburu? Kilah Melanie. Lukas tertawa. Pertanyaan-pertanyaan tadi, itu yang biasanya ditanyakan cewek kalau lagi cemburu. Siapa kamu memangnya? Ahli cewek. Tidak perlu jadi ahli cewek untuk tahu orang lagi cemburu. Melanie kesal sekali. Hatinya tidak tentram. Sudah-sudah, kamu pergi sana. Menyebalkan. Baik, Bu CEO. Aku pergi dulu menjalankan tugas. Informasi yang diminta Lukas akhirnya tiba menjelang sore. Bang, Kota Naga adalah sebuah geng. Anton menelepon. Geng elit, bagaimana mereka? Kemampuan bertarung mereka lumayan. Ciri khas mereka pisau dengan gagang moncong naga. Pantas saja orang yang menyerang kemarin bawa-bawa pisau semua. Bagaimana dibandingkan kemampuan kita? Kemampuan tim elit Bratajaya. Jauh bang. Kita bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Lalu, 20 orang yang menyerangku kemarin, mereka anggota Kota Naga. Bukan, bang. Mereka cuma grup pemanasan. Mereka baru ikutan seleksi geng. Kalau gagal, ya, nasib mereka habis. Mereka akan diburu. Malang sekali nasib mereka. Bang, apa? Akhirnya, kita bisa beraksi lagi bersama. Lukas tahu tujuan Anton hadir kembali di kehidupannya adalah agar Lukas kembali seperti yang dulu. Itu tidak akan terjadi. Lukas menutup telepon. Tepat setelah menutup telepon itu, Lukas dipanggil ke lantai 16 oleh Pak Haryanto. Lukas, ada apa lagi hari ini? Tanya Pak Haryanto di ruangannya di lantai 16. Kemungkinan masih ada yang ingin menjebak saya, Pak. Kalau begitu, bahayanya semakin dekat. Pak Haryanto berubah cemas. Pak, saya pikir, bukan Melanie yang jadi incaran. Melainkan saya. Apa sebaiknya Melanie dijaga oleh pengawal lain? Lukas merasa rela melepaskan Melanie, meskipun berat. Tidak, kamu hanya bagian dari rencana mereka untuk mengincar Melanie. Saya yakin itu. Saya tidak butuh pengawal yang lain. Pak Haryanto tetap pada pendiriannya. Sepertinya cukup terampil. Lukas masih berusaha membujuk, meski dia tidak sepenuh hati. Tidak, Lukas, kamu calon menantuku. Sudah sepantasnya kamu yang menjaga Melanie. Pak Haryanto meletakkan tangan ke meja dengan tegas. Saya hanya khawatir, kalau saya yang menjadi pengawalnya, justru malah membuat Melanie tidak aman. Ingat perjanjian darahnya, Lukas. Pak Haryanto menunjukkan telapak tangan kanannya. Ada bekas goresan di sana. Sepertinya kalian harus tinggal bersama. Saya pikir itu lebih baik. Lukas terkejut mendengarnya. Itu terlalu cepat. Melanie pasti menolak keras. Tenang saja. Saya yang mengatur. Ada kondo yang menganggur. Itu bisa jadi tempat tinggal kalian. Kamu bisa menjaganya 24 jam setiap hari. Pastinya, kamu akan punya banyak kesempatan untuk membuatnya jatuh cinta padamu. Lukas tidak bisa membantah. Beberapa menit kemudian Melanie juga dipanggil Pak Haryanto ke ruangannya. Pak Haryanto mengungkapkan idenya tadi. Apa? Tinggal serumah. Seru Melanie. Ya, kalian mesti lebih mengenal lebih dalam, kata ayahnya. Untuk apa? Hari-hari juga kami sudah terlalu sering bersama. Itu kan hubungan antara pengawal dan CEO. Hubungan profesional. Kalian butuh hubungan lebih dari itu. Papa pengen melihatnya. Melanie bersedia, tapi pertunangannya dibatalkan, tawar Melanie.
Itu bisa dipertimbangkan. Haryanto berkompromi. Dia yakin pada akhirnya mereka akan bersatu. Itu bisa dilihatnya. Pah, ini trik agar dia bisa membuat Melanie berubah pikirannya. Tidak akan berhasil, Pah. Yakin deh. Melanie terus menekan Pak Haryanto agar berubah pikiran. Dia berpegang teguh dengan pendapat awalnya tentang seseorang. Kesannya terhadap Lukas yang tukang intip dan penjahat kelamin tidak akan berubah. Pak Haryanto yakin itu hanya masalah waktu saja. Lukas dalam hati menyepakati. Itu hanya masalah waktu. Satu syarat lagi, Pak. Melanie mengajukan lagi. Apa itu? Permata Hari ikut tinggal bersama kami. Lukas sudah menduga itu. Oke, deal. Pak Haryanto menjulurkan tangan untuk dijabat Melanie. Lukas menebak ini adalah harapan Melanie agar pertunangan bisa batal kalau calonnya berselingkuh. Melanie pikir Permata Hari suka dengan Lukas. Bersambung. Malam harinya, Lukas bersama Anton menuju tempat yang disebut Heaven Club. Ini tempatnya, tanya Lukas. Ya, ini tempatnya. Ini tempat eksklusif, Bang. Gak sembarangan orang yang bisa masuk, kata Anton, menengok gedung Heaven Club berlantai 5. Kita bukan orang sembarangan, kelakar Lukas. Setuju. Mereka jalan kaki menuju pintu lobi. Mereka disambut oleh perempuan. Selamat datang di Heaven Club. Mereka tak memedulikannya. Di dalam ramai. Lantai 1 penuh dengan orang bermain arcade game. Lukas melihat ada tangga ke atas. Menurut info, Hexon ada di lantai 5. Lantai sauna, kata Anton. Mereka naik ke lantai 2, lalu lanjut ke lantai 3. Di atas anak tangga lantai 3 mereka dicegat oleh penjaga. Tunjukkan VIP-nya, kata orang itu tegas. VIP. Kesini perlu pakai VIP. Kau tidak kenal aku, kata Anton. Orang itu mengernyit. Aku baru lihat kalian di sini. Ah, kau rupanya amnesia. Baiklah, ini kartu VIP-nya, kata Lukas, menunjukkan kepalan tangan. Dia menghajar penjaga itu. Penjaga lain yang ada di lantai 3 mendekat. Lukas dan Anton meringkus mereka dengan mudah. Melucuti pistol mereka lalu melumpuhkan mereka dengan memukul titik-titik fatal. Mereka berlari menuju lantai 4. Di sana mereka juga dicegat dengan dimintai kartu VIP. Tanpa basa-basi Lukas dan Anton mengalahkan mereka. Anton melakukan tendangan maut dengan cara berlari di dinding. Di sini penjaga lebih banyak. Anton merebut pistol mereka dan disimpan di balik jasnya. Mulai dari lantai 3 tadi logo Kota Naga terpampang jelas di pola pada karpet. Gedung ini milik mafia Kota Naga. Mereka sampai di lantai 5, sekitar 30 orang penjaga ada di sana. Lantai itu memiliki banyak bilik sauna. Hexon, orang yang mereka cari pasti ada di bilik yang paling besar. 30 penjaga mengeluarkan pisau lipat mereka. Dimain-mainkan secara mengancam. Lukas mencermati situasi. Dia akan menyerang di sisi kanan. Sementara, dor. Rupanya Anton menembaki mereka. Anton, Lukas berseru protes. Biar cepat, Bang. Anton memberikan satu pistol kepada Lukas, namun ditolak. Aku tidak butuh pistol. Kau akan membutuhkannya, Bang, percaya deh. Lukas merebut pisau-pisau mereka, disimpannya di balik jas. Mereka masuk ke bilik sauna yang besar. Rupanya mereka sudah dihadang oleh pria-pria berbadan besar yang hanya pakai handuk saja. Mereka sudah siap dengan pisau, bahkan ada yang membawa pedang samurai. Hexon, orang yang dicari, sedang berendam di kolam air panas bersama 3 perempuan tanpa busana. Hexon melenguk keenakan karena ada satu perempuan yang menghisap kemaluannya di kolam. Dia tepuk tangan. Tak kusangka aku mendapatkan kehormatan dikunjungi Lukas Brata sendiri. Hexon menyuruh anak buahnya untuk menyerang Lukas dan Anton. Hexon melarang perempuan yang menghisap kemaluannya untuk berhenti. Lukas melempar beberapa pisau dan menancap di jidat masing-masing. Lalu dia merebut samurai, dan menebas tangan dan kaki mereka sampai putus. Sementara Anton menghabiskan pelurunya menembaki mereka. Mayat berjatuhan ke dalam kolam air panas Hexon. Dia masih kelihatan tenang walau air sudah berubah jadi merah. 3 perempuan telanjang yang ada di kolam ketakutan dan berusaha kabur dari kolam. Sayangnya peluru Anton mengenai ketiga perempuan itu. Kau Hexon. Lukas menodongkan samurai ke muka Hexon.
Tebakan jitu. Hekson diam-diam memencet tombol bantuan. Anak buah kota naga akan segera naik ke lantai 5. Apa yang mengundang Lukas Brata datang kemari? Aku penasaran. Anton menggeledah tempat itu. Dia menemukan senapan berpeluru banyak. Hekson melihatnya, cemas. Anton berjaga di pintu masuk bilik sauna. Dia mendengar langkah-langkah kaki mendekat. Bang, kita kedatangan banyak tamu nih. Atasin, Ton. Aku ada urusan sama nih orang, perintah Lukas. Hekson menyeringai. Dia keluar dari kolam darah. Mengambil handuk yang juga bernodakan darah. Menutupi kemaluannya. Melangkahi mayat perempuan telanjang. Lalu duduk. Apa yang ingin kau ketahui? Keluarga Tama. Apakah mereka yang menyewamu untuk menghabisiku? Keluarga konglomerat tidak tahu diri itu. Hei, Hekson Kota Naga bertindak atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengatur Hekson. Ada masalah apa kau denganku? Tidak ada masalah. Aku hanya ingin bersenang-senang. Tidak dapat dipercaya. Lukas melempar pisau dan mengenai tempat duduk Hekson. Tepat di bawah selangkangannya. Hekson kaget. Tapi dia berusaha tenang. Bala bantuan sudah datang. Anton langsung memberondong mereka yang datang pakai senapan. Anak tangga bertumpukan mayat-mayat anak buah Hekson. Makin lama Hekson jadi cemas. Bala bantuannya sudah dihabisi semua. Kau sendirian sekarang, kata Lukas. Ya aku bisa lihat, ada nada takut di suaranya. Anton masuk, wajahnya penuh dengan darah. Dia membuang senapan lalu menerjang Hekson. Jawab Abang Lukas dengan benar. Hekson bangkit dan bertarung dengan Anton. Sejurus dua jurus, Hekson akhirnya terjatuh juga. Anton mengancam Hekson dengan menarik batang kemaluannya. Jawab sejujurnya atau kupotong ini. Lukas tampak tidak melarang tindakan Anton. Keluarga Tama yang menyuruhmu. Tanya lagi Lukas. Pisau Anton sudah memotong bulu kemaluan Hekson. Orang itu gemetaran ketakutan sampai kencing. Sialan. Anton memukul kepala Hekson pakai gagang pisau. Baik-baik, ampun. Benar keluarga Tama yang menyewa Kota Naga untuk mengganggu kalian. Terutama Lukas Brata. Kenapa mereka begitu? Karena mereka ingin membalas dendam atas kematian putra mahkota, beber Hekson. Lah, bukan aku yang membunuh kok. Mereka pikir kau yang membunuhnya. Katakan kepada mereka, bukan Lukas Brata yang membunuh Gary Tama. Mereka akan sulit percaya. Lukas membuang pedangnya. Kalau begitu, kau bilang kepada mereka, jika mereka masih macam-macam, keluarga Tama hanya akan tinggal nama. Ancamannya terdengar begitu nyata. Anton menatap Lukas dengan kagum. Dia melepaskan cengkeramannya dari kemaluan Hekson. Pisaunya juga dibuang. Hekson mengangguk-angguk cepat, ketakutan. Kita habisi dia setelah menelepon. Tanya Anton. Tidak usah. Ayo kita pergi dari sini. Urusannya sudah beres, ajak Lukas. Telepon mereka, katakan seperti yang Lukas bilang. Awas kau dan anak buahmu datang lagi, tak segan-segan kami menghabisimu dan keluargamu, ancam Anton. Dia mendaratkan pukulan keras di muka Hekson. Setelah menenggak minuman anggur di lantai 5, mereka berdua turun naik lift. Akan kupantau mereka, Bang, setelah ini. Aku ragu mereka akan tinggal diam. Kota Naga bosnya bukan hanya Hekson. Kau harus hati-hati, Bang, kata Anton. Lukas diam saja. Dia mengepalkan tangan kencang. Hekson hanyalah bos kecil. Bos-bos di atasnya masih banyak. Mereka sudah pasti tidak akan senang dengan perbuatan Lukas dan Anton terhadap Hekson. Pasti akan ada tindakan balasan. Sekalian saja kita habisi mereka, kata Lukas, agak mengawang. Kita berdua, Bang. Lukas mengangguk. Anton tersenyum memandangi Lukas. Abangnya, komandannya, persis seperti waktu masih aktif di tim elit militer. Bengis dan tanpa ampun. Anton merasa berhasil mengembalikan jati diri Lukas. Kita pisah di sini. Kau cari kendaraan sendiri. Akan kuhubungi kau, kata Lukas datar. Baik, Bang. Sampai ketemu. Lukas berjalan mendahului menuju mobilnya diparkirkan. Anton berbinar matanya. Dia bak melihat dewa kematian sedang berjalan di depannya. Sang dewa pembunuh telah kembali. Bersambung. 20. Hari pelelangan tiba, Lukas memeriksa mobilnya dengan teliti serta meletakkan senjata-senjata yang dirasanya perlu. Dia kemudian menunggu di lobi. Kau pasti Lukas Brata.
Seseorang memakai jas necis menyalami Lukas. Setelannya mirip dengan tim keamanan grup 3. Dengan siapakah? Lukas menyambut jabatan tangan itu. Rosie, tim keamanan grup 1. Kami mengawal para komisaris. Betul kau pengawalnya CEO Melanie Sukmaya? Benar. Ada masalahkah? Lukas mencium aroma ketidaksukaan. Melanie Sukma muncul. Dia pakai gaun warna merah. Roknya pendek. Lukas menelan ludah melihatnya. Rambutnya diikat dan digelung sedemikian rupa cantiknya. Antingnya emas berkilauan. Lukas melihat Rosie melirik Melanie juga tanpa kedip. Bu Melanie, sapa Rosie sopan, mencium punggung tangan Melanie. Semoga perjalanan Anda aman sentosa. Terima kasih. Melanie Sukma menyuruh Lukas masuk ke mobil. Dia sudah siap. Di lobi, anggota grup 1 itu memerhatikan Lukas mengantarkan Melanie. Timbul iri di hatinya. Beruntung sekali anak baru itu, gerutu Rosie kepada Lee. Mereka teman dekat. Kenapa kau ngiri? Tanggap Lee. Rosie berkata dialah yang seharusnya menjadi pengawalnya Melanie Sukma karena dia sudah lama mengabdi di sini. Mungkin memang keberuntungan tidak sedang memihaknya. Rumornya, kata Mario, Lukas tunangannya Melanie. Lee bagaikan menyiram bensin ke api yang menyala. Rosie terkejut. Apa? Sialan. Yang berangkat ke pelelangan dari kalangan CEO dan komisaris. Sedan-sedan mewah berjajar di luar lobi. Mobil Lukas dan Melanie ada di urutan agak belakang. Mereka akan berangkat rombongan. Lukas tadi sudah bicara dengan Pak Haryanto. Kau lebih waspada di acara pelelangan ini. Kemungkinan pembunuhnya akan muncul. Baik, Pak. Saya akan menjaga Melanie dengan sepenuh jiwa. Sampai titik darah penghabisan. Pak Haryanto tersenyum. Tidak perlu berlebihan seperti itu. Laksanakan tugasmu dengan baik. Oh ya, kenapa kamu tidak bawa pistol? Bukankah kamu penembak jitu? Ada di mobil, Pak. Lukas berbohong. Baik kalau begitu. Saya percayakan Melanie kepadamu. Mereka berjabat tangan. Lukas menaikkan tingkat kesiagaannya. Dia mengamati situasi sedari berangkat. Matanya awas mengamati raut orang-orang yang ikut berangkat. Kabar tentang bahaya yang mengincar Melanie sengaja tidak disampaikan ke Melanie-nya sendiri. Khawatir kalau dirinya tidak fokus menjalankan fungsinya sebagai CEO. Tadi bicara apa dengan papaku? Usut Melanie. Lukas sendiri sudah mengantongi potensi calon pembunuh di gedung Sukma Group. Tapi dia masih ragu, apa motivasi mereka. Oh, bukan apa-apa. Hanya rencana kita akan tinggal satu rumah. Katanya sepulang dari pelelangan kita harus sudah seatap. Kamu senang ya? Kata Melanie judes. Tentu saja aku senang. Tinggal bersamamu, CEO yang sangat cantik. Kesempatan tidak datang dua kali, goda Lukas. Dasar otak mesum oportunis. Awas kamu kalau macam-macam. Aku sudah simpan nomor polisi. Aku juga sudah punya nomor polisi. Namanya Lady Okta. Lukas melihat raut Melanie sangat sebal kalau dia menyebut nama Lady Okta. Lokasi pelelangan ada di luar kota. Perjalanan ini akan cukup panjang. Satu persatu mobil keluar dari lingkungan gedung Sukma Group. Mereka banyak melalui jalan tol. Iring-iringan mobil sedan mewah saling salib bertukar posisi. Lukas sempat melihat Rosie menatapnya tajam. Tatapannya penuh dengki. Lukas tidak menggubrisnya. Gara-gara salip-salipan itu mobil Lukas jadi yang paling terakhir. Di depan ada mobil Rosie. Barusan ada truk besar lewat sehingga memisahkan mobil Lukas dengan rombongan. Lukas memberi klakson panjang pada truk itu. Keluar jalan tol, mereka melalui terowongan panjang. Tiba-tiba ada mobil van mencegat mobil Lukas. Lukas mengerem mendadak. Ada apa sih? Melanie protes. Melanie, diam di tempat. Menunduklah, pesan Lukas. Serius. Seseorang dan 5 anak buahnya turun dari mobil van. Si ketua penjahat itu memakai topeng sisik ular. Dia mengancam menggunakan pistol. Berdiri di tengah jalan. Lukas melihat truk yang tadi menghalanginya memblokade jalan. Rupanya mobilnya dikepung. Tetap di tempat. Setelah aku keluar dari mobil, kunci pintunya. Lukas mengambil apapun yang bisa dijadikannya senjata. Lukas, mereka siapa? Melanie terdengar ketakutan. Aku tidak tahu. Biarkan aku turun dan cari tahu, kata Lukas tenang. Lukas turun menghadapi gerombolan topeng ular itu. Siapa kau? Tanya Lukas. Kau siapa? Ketua ular balik bertanya.
Kami datang bukan untukmu, tetapi wanita yang di dalam mobil. Tidak bisa. Kau harus melewati mayatku dahulu. Pasukan topeng ular mulai menembaki Lukas. Dengan gerakan hati-hati dan cekatan Lukas menghindari tembakan itu. Dia bersembunyi di balik mobil. Dia mencari senjata. Di balik kaos kakinya dia menyimpan pisau. Dia lempar menancap ke kepala satu anak buah topeng ular. Di dalam mobil Melanie bersembunyi di bawah. Dia ketakutan mendengar suara tembakan. Ada anak buah topeng ular yang mendekati mobil dan berusaha membuka pintu mobil. Lukas menyerangnya dan memanfaatkan senapan di tangannya untuk menembaki anak buah topeng ular yang lain. Lukas menjadikan orang itu sebagai tameng. Dia bergerak maju. Lukas melempar pisau dan mengenai ketua ular di pundaknya. Akibatnya ada peluru menyasar. Untungnya mengenai anak buahnya sendiri. Dari kejauhan, Rosie mendengar adanya bunyi tembakan. Dia melihat ke spion, mobil Lukas tidak kelihatan. Instingnya menyuruhnya untuk putar balik. Rosie menelpon bala bantuan. Grup 1, Grup 3. Putar balik. Anggota ada masalah. Entah bagaimana pintu mobil Lukas berhasil dibobol. Melanie ditarik paksa. Saat ini Lukas posisinya tidak aman. Tameng badannya sudah mati. Pelurunya juga habis. Pisaunya juga sudah habis. Lepaskan dia, bentak Lukas. Anak buah si ular menodongkan pistol di pelipis Melanie. Diam kau atau kutembak dia, ancamnya. Melanie menjerit ketakutan. Itu membuat Lukas terpilin hatinya. Dia mesti menyelamatkan Melanie segera. Rosie datang. Dia mengeluarkan pistol dan dengan beruntung pelurunya mengenai bahu si penyekap Melanie. Lukas langsung bergerak cepat menjatuhkan orang itu. Melanie, masuk lagi ke mobil. Melanie berlari merunduk. Anak buah si ular mati ditembaki bala bantuan yang datang. Rosie keluar dari mobil. Si ketua ular merasa tersudut. Dia kehabisan bala bantuan. Dia hendak kabur. Rosie menghalanginya. Rosie ditembak 2 kali di pundak. Si ketua ular mendekatinya dan menodongkan pistol di kepalanya. Tidak mau melepaskan si ketua ular sekaligus menyelamatkan Rosie, terpaksa Lukas harus mengambil pistol dari anak buah si ular. Tugasnya kali ini lebih penting daripada traumanya. Dia memejamkan mata dan mengambil pistol. Diarahkannya ke ketua ular yang sedang berlari. Dor, kakinya tertembak. Si ketua ular terjatuh. Lukas segera mengejarnya dan menghajarnya berkali-kali sampai topeng ularnya terlepas. Siapa kau dan siapa yang menyuruhmu? Cepat katakan. Bersambung.